dia yang katanya masuk BUMN karena orang dalam. Pertanyaan gue sebenarnya cuma satu sih, emang kenapa? Gak salah juga sih sebenarnya kalau seandainya dia masuk lewat orang dalam. Hola netizen yang tercinta, seleb TikTok Vina Mulyana sekaligus SR BUMN belakangan ini jadi buah bibir setelah membagikan pengalamannya mengenai background verification pelamar kerja. Kata dia 80% recruiter akan melakukan background verification lewat jejak digital. Dalam obrolannya dengan Najwa Shihab, Vina mengungkapkan bahwa rata-rata recruiter akan mengecek latar belakang pelamar kerja lewat jejak digital. Ini adalah salah satu cara HRD melakukan pemeriksaan calon pekerja. Vina Mulyana mendorong bagi para pelamar kerja untuk memperhatikan akun dan postingan mereka di media sosial agar lolos tahap background verification. Dalam unggahan ulang di Twitter, ada seorang netizen yang berbakti mengatakan jika Vina Mulyana diduga masuk BUMN karena jalur orang dalam. Sementara itu, TikToker lain membela soal orang dalam yang membantu si calon pekerja. Sebab kata dia tidak semua orang yang kerja lewat jalur orang dalam itu nepotisme. Jadi ini yang lagi rame ya. Aku mau cerita beberapa hal kali ya, biar informasi yang teman-teman dapat bisa lebih lengkap. Kak Vina, jadi masuk BUMN-nya dibantuin? Jadi gini, aku masuk BUMN waktu itu via professional hire. Itu adalah rekrutmen yang membuka bagi kandidat yang sudah punya pengalaman kerja di bidang tertentu, biasanya lebih dari 3 tahun. Nah, informasi terkait loker itu, waktu itu aku dapat dari beberapa rekan dan relasi yang sudah kerja di BUMN sebelumnya. Dan professional hire ini memang jalur resmi teman-teman yang sampai sekarang masih bisa kamu temuin. Kayak ini nih misalnya. Jadi kalau di sini dibilang dibantu, menurutku maksud yang tepat adalah memberi referensi dan informasi terkait loker yang ada kali ya. Karena setelah dapat info itu, aku coba lamar sesuai ketentuan. Aku juga ngikutin semua proses rekrutmen sesuai dengan prosedur dan peraturan perusahaan yang ada. Setelah dinyatakan lolos rekrutmen, gak berhenti sampai situ aja. Aku ikut proses onboarding, probation, penilaian berkala, sampai 1 tahun setelahnya. Dinyatakan lulus dan jadi pegawai sampai sekarang. Nah, terus juga ada pertanyaan terkait ini. Kok bisa dari S1 pertanian sekarang kerja di HRD Talent Development? Nah, terkait ini sebenarnya aku udah pernah bahas di beberapa video sebelumnya. Yes, aku S1-nya pertanian, tapi setelah lulus, aku nggak ujuk-ujuk jadi HRD. Aku mengawali karir dari jurnalis. Kenapa jurnalis? Karena kalau jadi wartawan sebenarnya bisa masuk dari semua jurusan. Nah, aku kerja jadi jurnalis itu 3,5 tahun. Karena jadi wartawan dulu itu ditugasin di desk bisnis dan ekonomi, jadi kenal sama beberapa orang yang kerja di BUMN. Dari situ aku dapat informasi tentang pembukaan loker perusahaan aku sekarang yang kayak aku ceritain tadi, aku lamar dan keterima. Masuk BUMN pertama kali pun gak langsung jadi HRD. Awalnya di bidang humas dan komunikasi dulu selama kurang lebih 3 tahunan. Nah baru deh, karena di perusahaan lagi butuh ada orang di bidang HRD, aku pun pindah divisi. Kok bisa? Karena bidang HRD yang dibutuhin itu terkait internal communication and employee engagement, di mana skill yang dibutuhkan itu adalah skill komunikasi yang kuat. Jadi kalau dilihat dari awal karir banget, aku butuh waktu kira-kira 5 tahun untuk akhirnya bisa shifting ke HRD. Dan itu pun memungkinkan karena bidang HRD ini sebenarnya terbuka untuk banyak disiplin ilmu. Pesanku terakhir buat teman-teman semua, semoga perjalanan karirku walau nggak sempurna bisa jadi gambaran bahwa dunia profesional itu sangat dinamis, memungkinkan sekali untuk berpindah karir sesuai minat yang teman-teman punya. Jadi apapun background yang teman-teman punya, apapun karir yang mau kamu jalani dan cita-cita yang kamu mau gapai, aku doain semoga teman-teman selalu diberi kemudahan, kelancaran untuk menggapai apapun yang teman-teman inginkan. Semangat terus ya teman-teman semua. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Vina Mulyana sosokan ngasih motivasi orang buat kerja, lo sendiri aja masuk BUMN lewat jalur ordal. Jadi lagi rame banget di Twitter orang yang ngebahas si Vina ini katanya masuk BUMN itu lewat jalur orang dalam. Jadi awalnya gara-gara si Vina ini bikin statement pas waktu lagi sama Najwa Shihab. Dia bilang salah satu penilaian HRD itu adalah background checking atau apa aja yang kita lakuin di sosial media itu dicekin. Nah akhirnya orang banyak yang kontra dan dia dibahas, dibilang katanya masuk lewat jalur Dirut Holding BUMN. Tanggapan gue sih, aduh lu jangan kebanyakan bacot lah. Biasanya orang kayak gitu tuh cuma orang-orang nyinyir doang, iri dengan kesuksesan orang, gak suka lihat orang lain di atas lu tuh gak suka. Orang-orang yang emang susah maju, gak mau diajak maju gitu.
Emang dasar mental lu juga mental miskin, nggak bisa terima keadaan nyalahinnya orang lain. Maksud gue coba lo lihat lah, konten-konten dia itu ngebantu orang banyak loh. Bahkan sampai dia dihargain juga sama TikTok langsung. Karena gue pun salah satu orang yang dengerin dia ngomong juga gitu. Sedangkan lo yang bilang dia jalur ordal segala macam, ya lo bisa apa? Lo punya buktinya nggak? Nanti lo ditantang balik, dibawa ke sidang, kicep lo. Kalau untuk background checking sih gue ya setuju nggak setuju ya, karena memang kita juga harus ngelihat background orang ini kayak gimana sih di sosial media gitu. Tapi itu juga nggak bisa jadi penilaian utama. Tetap mereka harus ketemu langsung ngobrol berdua sama HRD supaya lo tahu nih orang gimana karakternya dan skill apa yang lo punya. Lagian kalaupun lewat orang dalam itu kan tetap ada prosesnya juga. Nggak mungkin segampang lo ikut gua langsung masuk gitu kan, nggak kayak gitu juga. Tuh tahu nggak dia ikut berapa kompetisi dulu waktu dia sekolah, dia masuk Abang None segala macam, networking dia sama orang-orang. Dan untung. Ya emang kenapa sih kalau misalnya kita punya ordal? Maksud gue kayak lu nggak bakal punya orang dalam kalau misalnya orang dalam tersebut nggak notice lu ada gitu. Ibaratnya gini loh Wir, kita nggak bakal dapat opportunities dari orang dalam kalau misalnya kita tuh nggak dinotis oleh mereka gitu. Kayak ibaratnya gimana sih caranya biar dinotis orang dalam dan diajak ikut masuk perusahaan atau sebagainya? Ya lu harus bisa nunjukin kalau lu tuh outstanding, lu punya skill, lu punya kemampuan, lu punya pengalaman dan lain hal sebagainya yang bisa bikin lu tuh kayak oh nih orang bisa nih diajak masuk ke perusahaan gue biar bisa ngembangin perusahaan gue ya. Itu ibaratnya gitu loh. Jadi kayak ibaratnya kalau misalnya ada orang yang masuk lewat ordal, lu jangan langsung ngejat kayak lu apa sih kayak masuk lewat ordal doang bangga gitu. Enggak, dinotis orang dalam tuh susah coy. Lu harus bisa outstanding, lu harus bisa kayak ibaratnya nge-branding diri lu sebagus itu, membuktikan kalau lu kompeten, lu punya skill, lu punya kemampuan, lu punya pengalaman yang relate sama pekerjaan yang ditawarkan oleh orang dalam itu. Jadi kayak ibaratnya jangan langsung meremehkan orang karena dia masuk lewat orang dalam, karena mencari orang dalam itu susah. Lu harus ngebuktikan diri lu itu memenuhi kriteria gitu. Ya gitu deh, sama kayak halnya Kavina, kayak ibaratnya ya seperti kita bisa lihat di kolom komentar banyak yang bilang Kavina kompeten karena emang terbukti dia bisa membantu banyak orang biar bisa masuk perusahaan impiannya dia, termasuk gue. Mulai dari bikin CV ATS sampai tips wawancara dan sebagainya yang bisa bikin karir kita tuh bisa apa ya, kalau bisa aku ngikutin tips Kavina tuh pasti berhasil gitu. Jadi jangan langsung ngejudge kayak Kavina, apa sih orang dalam doang bangga ngajarin orang sosokan gitu. Jangan. Tapi gue tuh nggak ngerasa video klarifikasi tadi itu adalah video klarifikasi, karena isinya tuh informasi gitu loh buat gue. Dan bahkan bisa jadi insight baru bagi teman-teman yang belum tahu bahwa yang namanya shifting bidang kerja tuh sangat bisa dilakukan. Internal movement, ya, local movement, itu sangat bisa dilakukan bahkan di BUMN sekalipun ternyata. Dan ini juga relate di gua. Dari ceritanya Kavina, kita bisa mengambil beberapa pelajaran di sini. Yang pertama, ternyata menjalin relasi itu sangat berguna bagi diri kita, ya, in positive way tentunya. Relasi yang kita punya itu kita pergunakan untuk memberikan kita informasi yang berguna, yang berimpact gitu loh untuk hidup kita. Dan kebetulan Kavina sebagai seorang jurnalis, karena punya banyak kenalan dari kerjaan dia, akhirnya orang-orang yang kenal sama Kavina memberikan informasi yang bermanfaat bagi diri dia, ya. Vin, ini ada lowongan kerja di BUMN nih lewat professional hire, coba deh lo ikutin. Kavina ikutin, masuk. Nah artinya kan karena relasi yang dia punya, karena relasi yang ngasih informasi yang benar gitu, yang informasi yang bermanfaat, akhirnya membawa Kavina masuk ke BUMN dengan jalur yang legal, bukan jalur nepotism. Jadi betapa pentingnya tuh relasi in positive way. Yang kedua Pak, ternyata ketika ada orang yang kerjanya itu tidak sesuai dengan background pendidikan dia, itu belum tentu dia itu masuk lewat jalur orang dalam, apalagi BUMN, dan ternyata BUMN tuh nggak sekaku itu gitu loh, nggak se-strict itu. Bisa mereka melakukan internal movement atau mutasi gitu. Yang tadinya lu kerja di departemen A, pindah ke departemen B, karena departemen B-nya lagi ngebuka ya posisi di departemennya gitu, dan lu ikutan tes, masuk sana dan keterima, akhirnya lu dimutasi. Possible ternyata. Dan itulah yang namanya perjalanan karir. Dan gue setuju dengan apa yang dibilang Kavina. Perjalanan karir seseorang itu memang sedinamis itu. Dunia profesional memang bisa sedinamis itu kalau lu mau. Apakah Kavina bohong? Ya enggak, itu juga terjadi di gua. Gua yang dulunya kerja sebagai seorang agent doang gitu, agent KYC, tiba-tiba gue dapat offering untuk masuk ke departemen HR karena butuh orang yang bisa mengerjakan project-project di HR gitu, dan sudah terbiasa dengan mengurus data-data orang banyak. Akhirnya gue apply dan keterima.
apakah gue masuk lewat jalur orang dalam? Ya kagak lah. Gue siapa gitu? Gue nggak punya kenalan orang penting di sana. Tapi gue hanya menunjukkan bahwa gue punya kompetensi di situ, dan gue bisa meyakinkan bahwa gue bisa mengikuti flow kerja HR. Ya. Dan itu gue buktikan pada saat waktu itu gue di sini. Dan sekarang kerjaan gue adalah ngitungin achievement penjualan sales dan bonus-bonus mereka. Bayangin, yang awalnya gue cuma lulusan komunikasi, sekarang kerjaan gue ngitungin duit yang nolnya ada banyak loh. Jadi sedinamis itu gitu loh perjalanan karir seseorang, ya. Karena orang-orang kayak Kavina gitu, atau mungkin gue sendiri ya, kita tuh selalu melihat peluang gitu yang kita anggap yaitu positif buat kita gitu. Itu pengembangan buat kita, entah dari sisi development diri kita sendiri ataupun dari sisi tipi-tipi tentunya. Itu Pak. Jadi ya kerja itu tidak sekaku itu. Ketika lu lulusan komunikasi, lu harus kerja sebagai humas, lu harus kerja sebagai sales, lu harus kerja sebagai jurnalis. Enggak. Lu bisa kerja jadi apapun yang lo mau, ya. Selama memang lu bisa tahu gitu, posisi yang lu lamar itu bisa menggali potensi diri lu atau enggak. Gitu, ya. Semoga videonya Kavina itu bisa bermanfaat bagi diri kita semua sih. Ya, dan jujur, ya, ini adalah video klarifikasi terbaik tahun ini. Ya, jujur. Ya, itu aja sih dari gue ya. Thank you. Baru-baru ini lagi rame banget kasus Mbak Vina yang rame di Twitter dan juga di TikTok mengenai dia yang katanya masuk BUMN karena orang dalam. Pertanyaan gue sebenarnya cuma satu sih, emang kenapa? Gak salah juga sih sebenarnya. Kalau seandainya dia masuk lewat orang dalam dan akhirnya pas dia masuk dia benar-benar bisa membuktikan bahwa dia itu capable dan cocok dengan role itu, yang kenapa? What's the issue? Menurut gue sendiri ya, orang dalam itu konteksnya agak abu-abu nih. Satu ada titipan, satu lagi itu adalah referral. Nah kalau titipan yang gue sering ketemu itu misalkan di dalam company tiba-tiba ada lowongan yang keisi sama orang dari keponakannya bos misalkan, atau anaknya dari teman mainnya bos misalkan, kayak gitu. Dan yang kedua, referral itu adalah yang di-refer oleh employee yang memang sudah ada di dalam company tersebut gitu. Kenalan dari mereka dari manapun lah yang mereka rasa cocok untuk mengisi posisi itu. Either way, kalau misalkan dari referral ataupun dari titipan dan lu gak bisa perform, pasti yang kena tuh gak cuma dari kalian aja, tapi juga orang yang nitip kalian dan juga nge-refer kalian. Terus buat orang-orang yang selalu bilang kayak, ah susah lah gue bersaing lah, kan gue udah bikin CV cakep-cakep juga ujung-ujungnya gue kalah nih nanti sama orang yang di refer dari dalam gitu, yang punya titipan orang dalam gitu. Ya, lu bikin dong orang dalam lu sendiri. Lu ikut ke acara networking, lu DM ke orang di LinkedIn, di Facebook atau di channel lainnya. Lu bikin jalan lu menuju Roma sendiri gitu. Gue sebagai company pun merasa happy kalau seandainya ada employee gue yang nge-refer temennya atau kenalan dari luar untuk mengisi posisi di company gue. Gue jadi bisa nanya-nanya juga kan sama mereka, dia orangnya kayak gimana. Jadi sebelum gue even ngobrol sama si kandidat itu, gue udah tahu duluan dia orangnya kayak gimana. Jadi tinggal cross check aja pas interview. Satu step lebih cepat dibandingkan gue cuma lihat CV doang gitu. Ya lewat CV yes, tapi it's a paper kan. Jadi there's only so much yang gue bisa dapatkan dari paper itu dibandingkan kalau gue misal nanya langsung sama si orang yang nge-refer itu. Ya gitu deh intinya. Mbak Vina semangat ya. Dan buat teman-teman di sana, kalau nggak punya network, carilah network kalian. Good luck. Jangan hujat saya.